Yang pertama, penyelesaian 193.000 guru lulus passing grade. Penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas namun belum memiliki formasi ketika itu ya. Halo, salam satu data. Malam ini saya akan memberikan informasi penting kepada teman-teman terkait seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Ini adalah informasi rilis resmi hasil rakors terkait pengadaan ASN hari ini ya, tanggal 13 September. Jadi kurang lebih berikut ini adalah hasil seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Di mana kalau teman-teman lihat di sini sebenarnya terdapat yang poin penting di sini yang teman-teman cermati adalah terdapat guru lulus dan dapat formasi itu sebanyak 293.860. Sementara saat ini guru yang lulus namun belum mendapat formasi adalah 193.954 orang. Yang belum lulus formasi adalah 437.823 orang. Kenapa ini yang dilihat? Karena ini adalah menjadi PR utama skala prioritas yang sudah lulus tapi belum dapat formasi. Berarti terdapat 193.954 yang akan mengisi formasi pada seleksi P3K tahun ini. Yang kedua terkait lini masa seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Nah ini saat ini kita sudah berada di tahap yang bulan September. Jadi kalau teman-teman lihat bahwa lini masanya itu adalah penuntasan untuk 193.954 guru yang sudah lulus passing grade tahun 2021 tetapi belum mendapatkan formasi. Nah, sesuai janji dari teman-teman di Jen GTK akan diprioritaskan untuk teman-teman lulus passing grade yang belum mendapatkan formasi atau kuota. Nah, berikut adalah sistem yang terintegrasi akan memilih kategori pelamar. Ini adalah mekanisme alur untuk proses seleksi di tahun ini. Kalau teman-teman lihat di sini, pelamar diharuskan terdeteksi di Dapodik dan atau database tenaga honorer kategori 2 BKN. Telah terjadi integrasi sistem antar Dapodik dari teman-teman Kemendikbudristek, e-formasi punya Kemenpan RB, dan sistem SSC ASN milik BKN. Sistem terintegrasi dapat mendeteksi secara otomatis kategori pelamar, apakah dia masuk ke kategori P1, P2, P3, atau pelamar umum. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini ada integrasi NIK dari Dukcapil, ada pelamar login ke SSC ASN BKN. Kemudian ketika data Dapodik sudah terintegrasi, masuk ke kebutuhan guru, sistem informasi manajemen kebutuhan guru ya. Nah ini nanti akan menciptakan atau melahirkan kategori P1, P2, P3, P4, pelamar umum itu sudah langsung by system nantinya ya. Jadi ini ketika teman-teman mendaftar, teman-teman akan sudah langsung mendapatkan jatah apakah saya prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 maupun pelamar umum. Terdapat 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022, yaitu yang pertama penyelesaian 193.000 guru lulus passing grade. Penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas namun belum memiliki formasi ketika itu ya. Ini ditempatkan di tempat tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Nah, ini kategori pesertanya. Jika tersedia, baru akan diadakan seleksi, kesesuaian dan verifikasi untuk 724.029 guru honorer negeri. Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Pesertanya adalah teman-teman dari THK 2, guru honorer di Dapodik di negeri yang sudah lebih dari 3 tahun terdaftar pada aplikasi Dapodik. Jika masih ada formasi lagi, baru ada seleksi. Nah, berarti bagian ini tidak perlu seleksi lagi karena langsung penyelesaian dan pemberian formasi. Nah, untuk bagian yang di poin 2 dan 3, teman-teman nanti akan mengikuti seleksi lagi ya. Seleksi tes dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial, dan sosial kultural. Pesertanya adalah guru honorer negeri yang belum 3 tahun terdaftar pada Dapodik, lulusan PPG maupun guru honorer swasta yang terdaftar pada data pokok pendidikan. Jadi teman-teman sekarang bisa melihat teman-teman berada di satu
2 maupun yang ketiga. Nah, ini adalah yang penting bagi teman-teman yang di kategori yang pertama ya. Mekanisme penempatan guru lulus passing grade tahun kemarin. Jadi di sini 193.000 lebih yang sudah memenuhi NAB nilai ambang batas akan ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Ini good news teman-teman ya. Individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Maksudnya, formasi di sekolah saat ini ada dan dibuka. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar, yaitu THK 2, honorer negeri, lulusan PPG, kemudian baru honorer swasta. Pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada seleksi tahun kemarin. Nilai yang pertama menjadi patokan adalah nilai teknis, manajerial, sosial kultural, wawancara, dan usia. Nah, ini adalah untuk mekanisme dari yang namanya seleksi kategori yang pertama ya. Masuk poin yang 1. Nah, kemudian kabar berikutnya adalah tidak seluruh guru terlalu passing grade 2021 dapat diangkat pada 2022. Karena kalau teman-teman lihat ini mendapatkan kuota di tahun 2022 dari 100. Nah, kalau teman-teman lihat di sini mendapatkan kuota di tahun 2022. Berarti tahun kemarin dia dari lulusan PPG di negeri mendapatkan kuota tahun ini ditempatkan itu adalah sebanyak 107.195. Dari swasta 26.827. Totalnya adalah 134.022. Nah, penempatan di sekolah induk sebesar 74.771. Sisanya ditempatkan di non-sekolah induk di dalam instansi. Dia tidak ditempatkan di sekolah asalnya. Nah, ini silakan teman-teman baca. Tapi poin pentingnya adalah terdapat kuota di tahun 2022 lulus passing grade tetapi belum ada kuota. Maksudnya formasi untuk jurusan dia itu mungkin tidak tersedia. Itu masih lumayan banyak, PR-nya adalah kurang lebih 27.030. Ya, ini kurang lebihnya segini. Kemudian belum dapat ditempatkan itu 12.000 tambah 20.000 32.000. Jadi masih banyak banget yang belum mendapatkan kuota lulus passing grade tetapi belum mendapatkan kuota di tahun ini. Nah, ini mekanismenya nanti harus teman-teman lihat lagi gitu ya. Nah, keterangannya adalah ini. Yang siap diangkat di tahun 2022 totalnya adalah yang ini ya. Mendapat penempatan namun belum mendapatkan kuota formasi di tahun 2022. Diharapkan dapat diangkat di tahun 2023. Maksudnya yang poin ini sebenarnya udah lulus mendapatkan tempat namun belum mendapatkan kuota formasi. Diharapkan dapat diangkat tahun 2023. Ini cadangan ya. Saat ini mereka bukan skala prioritas yang dimasukkan ke penempatan formasi. Rata-rata mungkin dari teman-teman swasta yang banyak juga ya. Kemudian 32.092, 70% belum mendapatkan penempatan. Mereka belum ada rencana penempatan sama sekali, belum ada plotting ya. Kalau ini bedanya sama yang ini apa? Mereka sebenarnya udah dapat tempat tapi belum ada formasi di tempat itu. Nah, teman-teman yang ini di manajemen SIM pemetaan P3K, nama mereka masih ditempatkan ditaruh yang belum mendapatkan penempatan. Berarti kalau ini tahun 2023 dibuka berarti mengisi yang kekosongan yang ada di sini. Nah, ini adalah contoh kelebihan guru honorer. Kelebihan ya. Ini ada beberapa ininya, daerah-daerah. Nah, ini ada solusinya. Solusi bagi pelamar lulus passing grade yang belum mendapat diangkat di tahun 2022 dapat mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional yang lain yang dimiliki. Dari sekitar 60.000 pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat, 12.152 pelamar berpotensi dapat terangkat apabila mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lainnya, gitu ya. Nah, ini bisa untuk contohnya adalah seperti ini ya. Jadi dia harus menggunakan jabatan fungsional lain yang dia miliki kalau mau bersedia mengikuti mekanisme seperti itu. Pelamar P1 yang belum mendapatkan penempatan dapat turun prioritas menjadi pelamar P2, P3 atau pelamar umum dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Nah, gitu ya. Ini kasusnya dia ada lulusan prioritas 1, dia IPA, dia belum mendapatkan
penempatan, kemudian dia login ke web SCCN. Jika dia setuju, dia sebagai guru honorer di tempat tugas saat ini. Contohnya di SC. Jika tidak, dia turun prioritas ke P2, P3 atau pelamar umum. Dia akan mengikuti seleksi kompetensi, kemudian dia akan menjadi guru lulus di tempat tugas. Ya, contohnya di SD juga, gitu ya. Nah, ini yang kedua adalah mekanisme seleksi kesesuaian atau verifikasi bagi pelamar THK2 dan guru honorer sekolah negeri minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapodik. Nah, ini bagi teman-teman yang kemarin sudah ikut tetapi belum lulus dan mungkin masa kerjanya sudah lebih dari 3 tahun di Dapodik. Nah, ini nanti ada seleksi kesesuaian verifikasi dilaksanakan apabila masih tersedia kuota farmasi P3K guru setelah penempatan bagi guru-guru yang lulus passing grade. Ini asumsinya adalah kalau kuota di daerah kita tidak habis untuk mengisi yang lulus passing grade tahun kemarin. Nah, pada seleksi ini dilakukan dengan menilai kesesuaian 4 dimensi. Nah, ini dijelaskan. Nah, ini kategorinya adalah pelamar memiliki kesesuaian verifikasi yaitu THK2, guru honorer negeri terdaftar di Dapodik lebih dari 3 tahun berturut-turut ya. Nah, mekanisme untuk poin kedua adalah mekanisme 2 dilakukan dengan penilaian kesesuaian dengan mengutamakan guru honor negeri yang saat ini mengajar dengan beban kerja sesuai dengan regulasi. Nah, ini ada guru honorer belum lulus PG itu 589.784. 368.830-nya memenuhi beban kerja sesuai dengan regulasi. Kemudian 220.954 perlu diredistribusi ulang. Ini perlu dilakukan redistribusi guru honorer negeri sebanyak 220.000 sekian ke sekolah lain yang membutuhkan sesuai analisis beban kerja atau ABK-nya ya. Kemudian jika ada pelamar formasi belajar dari luar sekolah induk, maka penilaian kesesuaian dilaksanakan di sekolah asal pelamar. Bila nilai pelamar dari luar sekolah induk lebih tinggi, maka formasinya dipindahkan ke sekolah pelamar yang lulus. Pemerintah daerah hanya mengusulkan formasi seleksi kesesuaian sebanyak 154.240 atau 41,8% dari 368.803 formasi yang dapat dipenuhi dengan mekanisme penilaian kesesuaian. Walaupun mekanisme 2 telah dijalankan secara maksimal, masih akan ada guru honorer sekolah negeri tidak mendapat formasi karena tidak memenuhi syarat, pemerintah daerah tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, oversupply walaupun telah dilakukan redistribusi, gitu ya. Ini keterangannya. Terdapat ketimpangan formasi yang dibuka dengan kebutuhan pelamar, prioritas 2 maupun 3. Pemerintah daerah hanya mengusulkan formasi seleksi kesesuaian sebanyak 154.270 orang dari sekian, gitu ya. Jadi terdapat peluang sebesar 1:2 satu formasi diperebutkan 2 guru. Nah, sebenarnya daerah itu mengusulkan formasinya tahun ini tuh sedikit ya. Sehingga formasi tahun ini itu sudah terisi untuk memenuhi yang lulus passing grade tahun kemarin. Nah, pertanyaannya kalau sekolah yang dinas daerah yang mengajukan, pemerintah daerah yang mengajukan formasinya sedikit, mungkin tidak ada lagi buat teman-teman yang lain karena sudah cukup untuk memenuhi yang lulus passing grade tahun kemarin. Pelamar yang lulus akan ditempatkan di sekolah induknya. Ilustrasi, instansi memiliki kebutuhan 4 formasi tersebar di 4 sekolah. Formasi hanya dibuka di sekolah A dan B, C dan D tidak ada. Pelamar dari sekolah C dan D melamar ke sekolah A dan B atau hanya perlu isi biodata diri. Penempatan akan ditentukan oleh Kemendikbud. Penilaian observasi dilakukan pada masing-masing sekolah. Pelamar sekolah A dinilai di sekolah B. Pelamar sekolah D dinilai di sekolah D dan seterusnya. Jika pelamar C dan D memiliki nilai lebih tinggi daripada pelamar A dan B, maka formasi dipindahkan ke sekolah C dan D, gitu ya. Jadi kalau nilainya lebih besar, yang akan jadi formasinya di sekolah C dan D, dia tidak pindah induk ke tempat lain, gitu ya. Maksudnya poin ini adalah seperti itu. Jika yang A dan B lebih besar, dia berarti formasinya dibuka di sekolah induknya karena biar tetap dia menginduk di sekolah asalnya saat ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada seleksi penilaian kesesuaian. Setiap pelamar memiliki akun SSCASN masing-masing. Setiap penilai memiliki akun penilaian yang tersinkronisasi dengan akun pelamar di masing-masing sekolah induk. Akun pelamar akan dibaca oleh penilai atau observer dengan memberikan penilaian latar belakang, gitu ya. Nah, ini penilai akan dinilai oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM.
Kemudian ada di sini ada kompetensi dinilainya sebesar 40% berdasarkan kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah yang ditugaskan. Nah, ini adalah kompetensi 40%. Kinerjanya adalah sebesar 60%. Di mana pelamar akan dinilai kinerjanya di sekolah induk oleh Kepsek, guru senior, dan pengawas sekolah yang ditugaskan. Hasil penilaian kinerja kemudian akan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM berdasarkan portofolio guru dengan skala 60 sampai 100. Ini adalah orang-orang yang terlibat untuk seleksi penilaian kesesuaian dan poin-poinnya. Ini adalah kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian atau kompetensi. Jadi ini di sini menurut Undang-Undang Guru dan Dosen 2005, teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah kompetensi guru ASN. Indikatornya ini ada banyak ya, teman-teman silakan baca, ada poinnya A sampai I ya. Jadi ini adalah dasar untuk melakukan verifikasi kesesuaian atau penilaian kesesuaian ya. Ini dari teman-teman observer. Kemudian ini ada tabel indikator kompetensi. Terdapat kompetensi-kompetensi yang menjadi penilaian. Nah, ini ada butir soalnya juga nantinya ya, teman-teman silakan baca. Kemudian ini adalah kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian atau kinerja. Orientasi pelayanan, komitmen, kerjasama, dan kepemimpinan. Nanti akan menemukan skor akhir. Jadi nanti ini dari kepala sekolah, guru senior, maupun dari pengawas sekolah. Nah, untuk poin ketiga sendiri yaitu seleksi tes. Seleksi tes menggunakan mekanisme yang sama dengan seleksi tahun 2021. Di mana ini poin ketiga ini adalah bagi guru umum lulusan PPG dan yang di Dapodik terdata belum 3 tahun ya. Jadi akan mengikuti tesnya sama seperti tahun 2021. Rencana pelaksanaan di bulan November sampai Desember 2022. Ujian dilaksanakan bagi guru yang ini. Bagi individu yang tidak terdaftar di Dapodik namun ingin mengikuti seleksi ini diwajibkan memiliki Serdik atau memiliki Serdik ya. Nah, ini adalah passing grade-nya, ini sama seperti di tahun kemarin gitu ya. Ujian P3K berbeda dengan CPNS ya, karena tidak ada seleksi kompetensi dasar ya. Jadi hanya diambil seleksi kompetensi bidang atau kemampuan teknik. Ini adalah hasil informasi dari rakor pengadaan ASN tahun ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Salam satu data.